Matanya berusaha. Halo, salam olahraga. Ketemu lagi bareng saya, Cak Don, tukang Maitu. Oke, di awal udah kalian lihat gimana video tentang bonek yang merusak fasilitas Stadion Delta Sidoarjo. Saya pribadi, saya juga bonek, sebelumnya mengucapkan terima kasih buat warga Sidoarjo, dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk warga Sidoarjo, terutama Deltras dan Deltramania. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, kita akan bahas tentang kemarin Persebaya kalah, terus bonek malu, bonek resah, bonek ngamuk, semuanya ada di media. Dan habis itu belum juga kaget dengan kabar bonek juga dikagetkan dengan mundurnya CEO kita, Bapak Azrul Ananda. Nanti kita akan bahas. Ada beberapa poin yang saya ambil dari kemarin waktu press conference yang live di kanal YouTube-nya Persebaya Surabaya. Ya, kita tonton dulu nih poin-poinnya. Tonton dulu videonya Pak Azrul yang udah gua ambil sedikit. Saya 5 tahun saya di Persebaya, saya melihat teman-teman bonek ini luar biasa sudah perkembangannya dalam 5 tahun ini. Kalau kita ingat waktu di Liga 2, apalagi dulu-dulu, ini sudah jauh beda. Saya minta tolong teman-teman jangan kapok untuk terus menyiarkan kebaikan itu. Bonek itu harus punya, ya bukan sekedar cinta dan dukungan penuh untuk Persebaya, tapi juga harus punya dampak positif untuk kota Surabaya, dampak positif untuk kebaikan kota Surabaya. Saya sadar belum semua seperti itu, banyak yang masih ngaku-ngaku bonek, lalu melakukan hal-hal yang mungkin bukan semestinya. Jadi ya saya minta tolong teman-teman semua ini jangan lelah memperjuangkan itu. Saya bisa memahami kok orang marah, emosi segala macam. Tapi saya juga tahu ini sebenarnya bukan bonek, ini bonek. Kita semua tahu lah ini. Saya tidak ingin jadi orang munafik gitu aja. Saya berharap teman-teman juga tidak jadi bonek-bonek yang munafik lah kayak gitu, ya kan? Kita semua seperti itu kan ya. Jadi ya saya minta tolong teman-teman semua, kalau bisa teman-teman bonek bekerja keras juga lah untuk memastikan siapa-siapa yang merugikan kota Surabaya ini. Saya nggak bilang merugikan Persebaya ya. Persebaya dari dulu rugi terus. Saya tidak ingin teman-teman yang merugikan kota orang lain, segala macam itu ya teman-teman bonek saya minta tolong untuk menyelesaikannya sendiri lah gitu. Karena masa depan Persebaya kan bukan tergantung manajemennya. Masa depan Persebaya tergantung supporternya. Itu yang harus kita tekankan bersama. Maju atau tidaknya, sustainable atau tidaknya, tim ini bisa bertahan jangka panjang atau tidak, itu bergantung pada supporternya. Bukan pada pemilik, bukan pada manajemen.
di seluruh dunia seperti itu. Yang saya khawatirkan adalah, ini tadi saya bicara dengan teman-teman, ini mungkin untuk teman-teman media nanti bisa jadi bahan renungan atau analisis atau apa. Dengan situasi kondisi liga kita, dengan situasi kondisi masyarakat kita, dengan kondisi situasi perkembangan sepak bola kita, jangan-jangan semakin sulit bagi klub-klub yang punya sejarah panjang, yang punya basis supporter besar untuk berkembang karena terbebani oleh supporternya dan masa lalunya. Sehingga kelak klub-klub yang justru eksis di Indonesia ini adalah justru klub-klub yang tidak punya basis, yang tidak punya kota, yang kemudian kelak karena dia tidak punya tanggungan dan lain-lain, dia bisa memulai dan menjalaninya dengan lebih tenang dan lebih maju. Saya berharap Persebaya kedepannya, teman-teman ini tidak pernah capek mendukung Persebaya, tapi nanti arahnya terus bagaimana menjadi positif ini untuk Persebaya ini makin positif ke depan, itu aja. Teman-teman ini sudah luar biasa kok. Silakan di luar sana teriak-teriak bonek seperti ini, tapi mereka kan nggak tahu apa yang terjadi perkembangan 5 tahun terakhir. Ini sudah jauh lebih berkembang. Kita harus mensyukuri. Kita harus mensyukuri. Ya, gitu. Ada satu lagi ya. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Kalian udah nonton videonya kan? Kalau menurut gua pribadi ada 3 poin penting yang diutarakan sama Pak Azrul. Selain yang mengutarakan bahwa dia akan mengundurkan diri. Yang pertama, waktu masa 5 tahun dia menjabat sebagai CEO, dia sangat mengapresiasi 5 tahun itu bonek sangat berkembang pesat, berkembang dengan baik. Dari sebelumnya yang dulu-dulu ya orang yang kenal anarkis, ya pokoknya rusuh di mana-mana. Perlahan-lahan 5 tahun itu image itu hilang dengan ya ada perbuatan-perbuatan baik bonek yang banyak lah. Contohnya panti asuhan bonek, terus bonek selalu hadir dalam semua bencana, membantu, mensupport, ya kan. Terus yang paling gue ingat waktu full semua stadion GBT itu ngelempar boneka waktu memperingati Hari Kanker Sedunia kalau nggak salah itu. Nah, terus yang kedua ini Persebaya akan maju itu tergantung dengan supporternya, yaitu bonek. Baik buruknya semua akan tergantung pada supporternya. Bahkan semua di seluruh dunia pun begitu. Supporter akan memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah klub. Dia meminta tolong agar jangan merusak kota Surabaya, membuat malu, apalagi merusak kota lain, membuat onar di kota lain. Ya kita tahu sendiri, masih ada yang kata Pak Azrul juga, jangan jadi bonek munafik. Yang kedua itu kan. Maksudnya kan, ya ada yang beratribut bonek, cuma masuk stadion tuh niatnya bukan mendukung Persebaya, cuma untuk mencopet, melakukan tindakan-tindakan kriminal. Ada juga yang ya cuma mau ngikut-ngikut doang, sekedar ngemis-ngemis, banyak itu. Itu yang kedua. Dan Pak Azrul meminta dengan sangat untuk bonek mengevaluasi itu semua dan membenahi itu semua. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang paling penting menurut gua. Di era liga sekarang, Liga Indonesia ini, yang ditakutkan klub-klub yang punya sejarah panjang, yang punya basis supporter yang banyak, itu makin tertinggal dengan ya yang klub yang semenjana, yang tidak adab, yang tidak punya basis supporter yang banyak. Ya mungkin itu bukan sebuah teori lagi, itu kalau menurut gua pribadi udah akhir-akhir ini udah menjadi fakta. Ya kita tahu sendiri, Rans, Dewa United,
Bayangkara, dan masih banyak yang lain lah seperti Bali United juga. Yang pertama kan Bayangkara itu juara liga kan gak ada supporternya loh. Kalian sadar atau enggak? Terus Bali United. Ya, Bali United kita tahu sendiri itu dulu dari Persisam Samarinda kan, yang diakuisisi. Terus di Samarinda ada yang muncul lagi, Borneo FC itu. Ya semuanya udah tahu lah. Kalau belum tahu, nanti lain kali kita akan bahas. Nah itu yang paling penting menurut saya. Ya karena bagaimana ya? Ya jangan sampai klub yang punya sejarah panjang, punya basis supporter yang sangat-sangat banyak, contohnya Persebaya, Persib, Persija, Arema, justru terbebani oleh supporternya sendiri. Yang dalam ini tanda kutip, klub lebih sibuk mengurusi denda karena ulah supporternya. Mungkin itu sih yang 3 poin besar yang menurut saya harus digarisbawahi dan wajib. Ini bukan PR cuma bonek, semuanya harus ikut serta lah, ya manajemen, pelatih, pemain, semuanya. Balik lagi ke kemarin bonek yang ngamuk. Oke, itu dulu pernah terjadi waktu tahun 2019 waktu Persebaya kalah di kandang waktu lawan PSS Sleman. Kalah 2-3 waktu itu. Bonek ngamuk turun, membakar bench, membakar jaring gawang. Dan kalau salah kalau salah tolong diralat. Habis itu Persebaya kena sanksi laga usiran yang Persebaya harus main di Stadion Batakan waktu itu. Saya ingat sekali waktu itu. Ya, waktunya sama-sama persis kayak ini. Ya, saya pribadi sangat menyesalkan lah apa yang terjadi kemarin. Ya, ayolah. Sesama bonek kita, cintai Persebaya kita majukan Persebaya kita. Ayolah. Saya di sini juga bukan buat pansos, bukan buat apa. Saya cinta Persebaya pure. Saya pengen Persebaya maju, saya pengen Persebaya ya bisa berbuat lebih, juara liga lah. Bisa mentas di Asia, AFC. Mungkin itu semua mungkin impian semua bonek. Cuma kan ya ini menjadi sebuah PR kita semua bagi bonek. Terutama ayolah kita dukung Persebaya dengan yang lebih sportif. Ya kita hilangkan yang kemarin. Mungkin Pak Azrul mundur ya gara-gara tahun 2019 udah begitu. Mungkin nih menurut saya pribadi. Udah janji kalau kesampaian kejadian kayak gini lagi, saya mundur. Mungkin ya. Cuma saya nggak tahu hati orang gimana. Cuma kan kalau berkaca dari itu kan, ayolah. Eman-eman, Rek. Persebaya. Kalau ini nanti jadi sanksi lagi, amit-amit kalau emang sanksi terus Persebaya nggak ada penontonnya, jelang laga lawan Arema juga nanti GBT kosong atau di laga usiran lagi kan sayang gitu loh. Pemasukan klub kan juga dari supporter. Oke, kemarin semuanya. Oke, lanjut lagi. Kita break tadi gara-gara ada ini. Hormatin dulu azan. Oke, kemarin emang oke lah. Semuanya emosi. Saya pun juga emosi. Persebaya kalah apalagi lawan Rans ya kan. Sangat memalukan. Cuma ya oke kemarin masih ada loh orang-orang yang ayolah jangan. Ojo rek, ojo. Ini kandangnya wong. Ini tempatnya orang. Ya kan masih sebenarnya banyak orang-orang yang baik, cuma ayolah semuanya harus meskipun
ini minimal cegahlah yang orang-orang yang mau berbuat yang merugikan Persebaya. Kita kan bonek tujuannya untuk Persebaya. Kalau ada yang lain, ada yang lain tujuannya bukan bonek kan. Singkirin itu semua. Bonek harus sepakati itu. Bonek ada demi kemajuan Persebaya. Demi kebaikan Persebaya, demi Persebaya juara. Itu yang harus kita bawahi, garis bawahi. Oke, menurut ini apakah semuanya salah bonek? Enggak. Manajemen salah, pemain, pelatih, semuanya harus berbenah. Apalagi ya kemarin ada seruan Coach Aji out. Ya menurut saya pribadi, ini asumsi pribadi, boleh kalian setuju atau enggak, jangan dulu out. Ya kita emang hormati kontrak dia sampai 2024. Siapa tahu di tengah jalan kita nggak akan tahu kan prosesnya gimana. Cuma sabar dulu aja. Kalau emang yang penting tahun ini fokusnya masih di Liga 1 aja. Kalau menurut saya pribadi nih, dengan prospek pemain muda yang katanya pemain muda itu kan. Menurut saya pribadi, saya masih mendukung Coach Aji. Ya yang saya sangat sayangkan ya mundurnya Pak Azrul. Cuma ya mau dipegang siapapun Persebaya, bonek harus tetap ngedukung gimana pun. Mau megang siapapun ya, Persebaya itu milik bonek. Oke. Ya mungkin cukup segitu dulu sih buat renungan kita semua. Mudah-mudahan Persebaya lekas membaik, dan nanti siapapun presiden terbarunya, CEO terbarunya, kita harus dukung. Bonek harus berubah demi kebaikan Persebaya, demi kemajuan Persebaya, khususnya masyarakat Surabaya ya kan, kota Surabaya tercinta. Oke. Mungkin kalau ada salah-salah kata, tolong diralat apa gimana ya, dikritik. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih udah nonton. Salam satu nyali, Wani.